Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regi Fitriani, kelas non-reguler semester 3, nomor NPM 742011172101, mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan, dosen Ibu Profesor Dr. Hajah Hendi Nuraini SAMH, wakil asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SAMH. Tugas review pertemuan ke-10 yaitu Hukum Pidana Lanjutan tentang perbedaan perbarengan konsensus dan pengulangan tindak pidana residip. Perbedaan konsensus dan residip yaitu dalam KUHP tidak ditemukan definisinya. Tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. 3. Jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Di antara ketiga, pengertian tersebut di atas yang paling penting adalah yang nomor 1, karena menyangkut perbuatan. Nah, untuk pengaturan perbarengan atau gabungan tindak pidana diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai 71. 1. Perbarengan peraturan konsensus atau idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. 2. Perbuatan berlanjut atau forced gadgets handling diatur dalam pasal 64 KUHP. 3. Perbarengan perbuatan atau konsensus realis diatur dalam pasal 65 sampai dengan 71 KUHP. Konsensus idealis dan konsensus realis adalah bentuk konsensus murni, sedangkan perbuatan berlanjut atau forced gadgets handling adalah bentuk konsensus tidak murni. C. Sistem pemidanaan A. Perbarengan peraturan atau konsensus idealis pasal 63 KUHP. Menurut pasal 63 KUHP ayat 1, KUHP digunakan sistem aborsi yaitu hanya dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemidanaan seperti ini dinamakan aborsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Dalam konsensus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau material handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pasal 63 KUHP, aturan yang dilanggar harus berbeda, atau lebih dari satu aturan pidana, tetapi dalam praktek sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana. Terhadap hal ini dipakai pendapat doktrin yaitu konsensus idealis homogeneous. B. Perbuatan berlanjut atau forced gadgets handling menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem aborsi yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana saja dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukum pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Menurut MPT, syarat perbuatan berlanjut adalah 1. Ada niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. 2. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. 3. Tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Contoh kasus dalam perbuatan berlanjut forced gadgets handling. A. Seseorang membantu yang mencuri uang milik majikannya yang tersimpan di lemari berupa lembaran 10.000 yang berjumlah 1 juta. Segepok, uang tersebut tidak dapat diambil pembantu secara sekaligus, melainkan setiap hari hanya 2 lembar saja. Dan baru 3 kali mencuri keburu ketahuan oleh majikannya. Untuk kasus ini hanya dikenakan satu pasal saja terhadap pembantu tersebut, yaitu pasal 362 KUHP. C. Perbarengan perbuatan atau konsensus realis, yaitu dalam pasal 65 sampai dengan pasal 71 KUHP. Konsensus realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan-kejahatan.
Pasal 65 yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari satu maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Pengulangan tindak pidana residip. Residip adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana dengan satu putusan atau vonis dari hakim yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap inkrah, kemudian melakukan lagi suatu tindak pidana. Istilah residipis diartikan sebagai orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa atau bisa disebut penjahat kambuhan. Jadi hampir sama dengan konsensus realis, yaitu melakukan lebih dari satu pidana. Pembagian pengulangan atau residip. 1. Residip umum yaitu semua pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dilakukan dalam waktu kapan saja. Pengulangan merupakan alasan pemberatan, jadi tidak disyaratkan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulangan. Dengan demikian tidak dikenakan daluarsa. Residip atau pengulangan jenis umum ini tidak dikenal dalam KUHP. 2. Residip khusus yaitu tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Jenis residip inilah yang dikenal KUHP. Residip menurut KUHP adalah pengulangan atau residip tidak diatur secara umum dalam buku 1 KUHP tentang ketentuan umum, tetapi secara khusus untuk tindak pidana tertentu diatur dalam buku 2 dan KUHP 3 dan buku ketiga KUHP. Sekian review pertemuan ke-10. Hukum pidana lanjutan yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata-kata atau masih kurang, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.